Pernikahan merupakan jenjang terindah dari kehidupan seorang manusia. Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan pernikahannya langgeng hingga maut memisahkan. Namun maut begitu cepat menyambut suami Oki Asokawati, Nono Fajar Patmodimulyo. Pria berusia 53 tahun ini menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang berobat di Beijing disebabkan penyakit komplikasi jantung, liver. Tunggu Catherine dulu. Maksudnya aku belum nentuin serius seriusnya sampai mana gitu. Jadi ya aku sih jalan. Nih. Dasar aja belum pasti mau meret lagi. Alexandra Gotardo sebenarnya lebih tertarik memperbincangkan kondisi kesehatannya ketimbang soal pacar. Belum lama ini Alexandra menjalani operasi amandel. Penyakit itu sebenarnya sudah lama dideritanya, namun sering tak dihiraukannya. Ya itu mau operasi ringan, nggak masalah. Baru sadar karena batuk, kemudian batuk yang berkepanjangan, ke dokter, saran dokter, amandelnya harus dioperasi. Ya udah, akhirnya harus operasi ya operasi. Jadi makannya yang lembut dan ya palingnya menurunkan berat badan lah. Bagus. Pemirsa, sebulan ini pasti remote TV Anda dikuasai suami yang gila bola. Sekarang mumpung suami lagi pada tidur, gunakan kesempatan ini untuk memuaskan kesenangan Anda akan berita-berita dari kalangan selebritis. Ini dia liputan awak Gospot buat pecinta infotainment. Ibu mana yang tidak bangga melihat anaknya bisa mencapai nilai cemerlang di sekolahnya. Begitupun Eksante, pemain sinetron ini begitu terharu saat Yaswi anaknya yang duduk di TK 0 besar Al-Janah naik kelas dengan nilai memuaskan. Setelah raport dibagikan, Yaswi dan anak-anak lain harus membubuhkan cap tangan di selembar kain putih. Yaswi begitu menikmati jari-jari tangannya bersentuhan dengan cat air. Cikal bakal bereksplorasi dalam diri Yaswi sudah tercium jauh-jauh hari oleh Eksanti. Karenanya Eksanti memilih memasukkan Yaswi ke sekolah yang menggabungkan pelajaran ilmu pengetahuan serta seni rupa. Kebetulan di sini kan full day, terus science sama alam, ada sekolah alam. Jadi bebas, anak tuh bebas bereksplor gitu kalau di sini, dan mereka kan moving class ya, jadi nggak bosen. Karena anakku termasuk anak yang aktif dan senang bereksplorasi gitu. Jadi ya udahlah kalau di sini kan luas lahannya dan dia nggak bosen gitu. Semakin anak tumbuh besar, daya pikirnya pun semakin berkembang. Seperti yang ditunjukkan Alvin pada sang ibu, Lucky Reza. Alvin mengatakan ingin disunat. Meski senang, Lucky tak bisa menahan rasa terkejutnya dengan permintaan lugas anaknya. Ya kenapa ada dong dari siapa kak? Hah? Temen ya bukan? Enggak. Pengen sendiri? Kenapa? Sendiri. Mau aja. Mau aja. Ini sunatan sebetulnya tidak ada rencana sama sekali karena anak saya Alvin ini mintanya mendadak. Dia mau sendiri. Pas lagi ujian kenaikan kelas dia bilang, "Mam, kayaknya kakak pengen disunat." Hah? Saya kaget dong. Wah, ini udah berani, saya bilang sama dedinya, dia minta sendiri. Wah, kalau minta sendiri udah bagus katanya gitu kan. Akhirnya kita, wah ini mumpung liburan. Udah liburan, liburannya pendek kan. Saya jadi memanfaatkan liburan aja. Serunya musim liburan sekolah kali ini harus terlewatkan dua finalis Indonesian Idol, Ghea dan Dirli. Selama menjalani masa karantina, praktis kegiatan Ghea dan Dirli terikat jadwal padat. Di sela-sela latihan, olah vokal, dan koreografi, para finalis ini tetap diberi waktu hura-hura, seperti bermain mini golf. Tentu saja mereka menyambutnya dengan gembira. Ya, hitung-hitung sembari melonggarkan ketegangan yang dialami selama spektakuler show. Gimana, Din? Ngilangin nggak, Din? Kalau aku banget, menghilangkan banget stres. Ya, kalau aku ada acara kayak gini gathering sama wartawan kan makan tuh. Udah besoknya melar. Jadi itu sangat menyenangkan, memelarkan badan dan kembali menguruskannya seminggu kemudian. Kita anak-anak muda ini membutuhkan dukungan Anda. Dukungan Anda, Jangan lupa pokoknya nonton terus Indonesian Idol tiap hari Jumat jam 8 malam di RCTI. Pemirsa, sesuai yang kami janjikan tadi, masih ada satu berita menarik dan terbaru yang masuk ke redaksi Gospot. Berita yang kami suguhkan mungkin sama dengan yang lainnya. Namun, Anda akan menemukan sesuatu yang tidak Anda dapatkan di tempat lain. Anda mau bukti? Mari kita simak bersama.
Wanita lajang dan yang sedang menjanda tidaklah jauh berbeda. Pada satu fase, mereka sama-sama memiliki hasrat untuk menemukan jodoh yang tepat. Setidaknya begitulah yang tengah dialami Irianti Erning Praja setelah pernikahan pertamanya kandas di pengadilan agama. Pengalaman pahit tersebut memicu Irianti untuk lebih berhati-hati dalam memilih calon suami yang juga akan menjadi ayah dari kedua putranya. Pencarian Irianti belum mencapai final, walaupun ia sedang menjalin kedekatan khusus dengan sang kekasih Bernard. Ya udah pacaran 10 bulan ini, 11 bulan lah. Pertemuannya nggak sengaja di ada restoran gitu. Siapakah Bernard serta asal-usulnya? Irianti belum mau bicara banyak. Yang jelas kekasihnya ini bukan dari kalangan artis, tapi Irianti cukup terbuka soal keinginannya menyelami kepribadian Bernard. Supaya bila mereka memutuskan untuk memasuki fase lebih serius, yakni pernikahan, tidak ada lagi keraguan pada diri Irianti. Tapi aku mau hubungan tuh yang saling percaya, saling terbuka, terus saling melindungi, saling support, saling bertoleransi, dan yang penting harus menjaga cinta kasih. Romantisme itu harus dibina. Sama keluarga malah deket, aku deket sama mamanya, deket. Dia juga baik sama anak-anakku. Cuman yang aku sama dia yang belum ketemu adalah memupuk cinta kasih itu. Karena bagi aku tuh ada kata-kata bijaksana yang setiap hari yang dilewatkan tanpa cinta dan kasih sayang adalah wasted, sia-sia gitu. Itu aku pegang sekali. Tapi kalau dia tuh orangnya agak acuh. Insya Allah sih segera pengennya, kan menikah itu ibadah kan ya. Tapi kan jodoh tangan Allah gitu kan, kita rencananya ini belum tentu sama ini, rencananya yang itu yang belum tentu sama itu. Apa yang terjadi lihat aja nanti, doakan aja. Pernikahan merupakan jenjang terindah dari kehidupan seorang manusia. Setiap pasangan suami istri tentu menginginkan pernikahannya langgeng hingga maut memisahkan. Namun maut begitu cepat menyambut suami Oki Asokawati, Nono Fajar Patmodimulyo. Pria berusia 53 tahun ini menghembuskan nafas terakhirnya ketika sedang berobat di Beijing disebabkan penyakit komplikasi jantung, liver, dan ginjal. Nono seharusnya menjalani transplantasi liver, namun Yang Maha Kuasa berkata lain. Suami Oki dari pernikahan keduanya ini meninggal dunia hari Kamis tanggal 29 Juni pukul 2:30 waktu Beijing. Kemarin sore jenazah tiba di Jakarta dan disolatkan di bagian kargo Bandara Soekarno-Hatta. Saya hanya menyampaikan terima kasih atas atensi dan perhatian dari teman-teman semua. Dan pada kesempatan kali ini juga saya minta tolong didoakan untuk arwah suami saya agar jalannya dilapangkan, disambut oleh ampunannya oleh Allah SWT. Dan apabila ada yang tidak berkenan selama beliau hidup, mohon dimaafkan. Dan juga mohon doa untuk saya supaya saya bisa diberikan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapinya. Terima kasih, itu aja. Terima kasih atas perhatian Anda sudah menunggu saya tadi kalau nggak salah di jam 3. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkejut, sedih, terpukul, begitulah mungkin perasaan yang berkecamuk di benak Oki. Ia tak sanggup berkata-kata, hanya ucapan terima kasih dan uraian kata maaf yang terucap dari bibirnya. Dua sahabat dekatnya, Rati Sanggarwati dan Dani Dahlan, hanya mampu menitipkan rasa empati agar Oki tabah. Ketika dia berbicara, ketika saya mendengarkan melihat dia atau membaca interviewnya, saya melihat Mbak Oki menemukan menjadi ibu rumah tangga, menemukan diri sebagai istri yang bagaimana mengabdi pada suami. Dan tidak lama ternyata Mbak Oki mengalami itu, tetapi saya rasa waktu yang tidak lama ini merupakan kenang-kenangan yang paling indah bagi Mbak Oki. Tentunya ya kita semuanya empati karena Mbak Oki kehilangan suami tercinta, tetapi kita juga tetap harus memberikan dorongan supaya insya Allah Mbak Oki bisa tetap percaya, yakin, ridho bahwa Allah yang akan menjaga Mbak Oki bersama putra-putrinya. Kemarin malam jenazah diberangkatkan ke Surabaya dan hari ini jenazah akan dikebumikan pukul 10:30 pagi.
Segenap awak Gospot turut berduka cita. Semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.